Nah, berikutnya saya ingin membahas tentang bagaimana hitungan jam lembur di Saudi Arabia apabila kita bekerja di rumah sakit swasta atau poliklinik swasta. Ya, oke, baik. Nah, adapun beberapa tips dan poin ya, kalau kita bekerja di rumah sakit atau poliklinik swasta itu ada perbedaannya, tentu ada perbedaannya. Di antaranya yaitu hitungan per jam dibayar sesuai dengan gaji yang diperoleh. Jadi kalau kita di swasta itu mereka sulit sekali untuk memberikan kita jadwal off ya. Mereka lebih memforsir kita untuk terus bekerja dan bahkan off itu sulit. Artinya sulit gini ya, bukan berarti tidak dikasih, ada dikasih. Nah, jadi mereka itu kalau ada lemburan, mereka tidak akan beri hari off, nggak mau dihitung-hitungan menjadi hari off ya. Beda dengan ministry seperti saya sampaikan tadi. Malah mereka itu akan memperhitungkan menjadi uang. Jadi kalau misal basic salary Anda seperti saya sampaikan tadi di video sebelumnya, kalau basic salary Anda berapa gitu, 5.000 semisal. Jadi nanti akan dihitung-hitung per jamnya itu sesuai dengan basic salary Anda. Maka nanti untuk lemburan Anda akan dibayar per jamnya sesuai dengan basic salary. Jadi bisa saja nanti mungkin 80.000 rupiah atau 20 real atau 30 real. Jadi ada 120.000 rupiah ya, 120.000 rupiah untuk per jamnya. Nah, karena mereka tidak bisa memberi hari off, jadi mereka akan langsung membayar kita dengan uang ya. Ini bedanya kalau di swasta. Jadi mereka semua itu diuangkan. Ya plus minus ya, alhamdulillah juga. Jadi kalau udah diuangkan, jadi kitanya juga punya uang tambahan kan. Nah, kemudian poin yang kedua, nanti mereka bayarkan saat penerimaan gaji. Nah, jadi semua uang lemburan kerja teman-teman itu akan mereka bayarkan pada saat penerimaan gaji nanti. Jadi semisal nih mereka akan membayar gaji Anda setiap tanggal 1 semisal, atau mungkin setiap tanggal 27, atau mungkin setiap tanggal 30, atau mungkin setiap tanggal 2. Jadi itu sesuai dengan rumah sakit masing-masing ya untuk gajiannya kapan gitu. Jadi nanti setiap bulan mereka akan memberikan teman-teman gaji. Kemudian nanti 1 minggu berikutnya akan mereka cairkan uang lembur teman-teman per bulan. Nah, ada yang 1 minggu berikutnya, ada juga yang include total semua dengan salary, jadi sekaligus gitu ya. Itu kembali lagi nggak masalah sih. Yang penting asalkan selalu dibayar, it's okay. Walaupun delay sebentar, delay sesaat nggak masalah ya kan. Yang penting dibayar daripada tidak sama sekali, ya kan. Nah, kemudian poin yang ketiga. Jadi ada uang tambahan yaitu overtime. Nah, jadi kan walaupun ya di swasta itu gajinya tidak setinggi kita bekerja di luar negeri, di kepemerintahan, tapi setidaknya dengan kita punya banyak overtime ini, maka kita akan mendapatkan gaji tambahan. Jadi ya kurang lebih gajinya hampir imbang-imbang dengan kerja di pemerintahan, tapi ya tetap jauh perbedaannya ya, karena ditinjau lagi dari jumlah pengalaman kerja teman-teman tadi kan. Jadi setidaknya nggak mentok dengan gaji basic yang mereka berikan, karena dengan adanya tambahan ini maka teman-teman juga punya uang tambahan setiap bulan. Jadi kan lumayan ya kan, uang gajinya itu bisa utuh, nggak kepake, cuma hanya kepake untuk kebutuhan yang memang itu kebutuhan pribadi teman-teman, yang dimana juga di luar daripada itu juga toh nggak bayar seperti tempat tinggal gratis, kemudian uang makan dapat juga kan 300 rial per bulan, kemudian untuk transportasinya diantar jemput nggak perlu bayar lagi gitu kan, dan alhamdulillah nggak ada kena pajak. Jadi ya memang uang gajinya itu utuh gitu. Kemudian berikutnya, bahkan ya yang poin yang kelima, bahkan terkadang driver telat jemput karena dia tidak di tempat, maka itu akan dimasukkan ke uang overtime juga. Karena contoh ya, ada sebagian poliklinik atau rumah sakit yang tempat tinggal stafnya itu berjauhan dengan polikliniknya. Jadi ada juga yang poliklinik di bawah poliklinik, di atas tempat tinggal staf-stafnya. Ada yang seperti itu. Ada juga yang di sini polikliniknya, maka tempat tinggalnya itu berjauhan. Jadi sehingga dibutuhkan untuk antar jemput selalu. Jadi kalau semisal antar jemput ini keterlambatannya dari driver dengan driver telat, atau mungkin dia ada urusan, atau mungkin dia tidak di tempat. Jadi dengan drivernya ini telat,
maka ini membuat kita terbuang-buang waktu kan menunggu. Nah, jadi di balik kita menunggu ini kita juga itu sudah termasuk ke overtime ya. Itu sudah termasuk ke overtime karena bukan kesalahan kita tapi kesalahan drivernya kenapa tidak ada di tempat. Nah, jadi kalau mereka telat ya itu akan masuk lagi ke uang overtime. Jadi hanya karena menunggu driver juga itu uang overtime. Poin yang keenam. Namun ada juga swasta yang tidak memberikan overtime. Itu semua kembali lagi ke keberuntungan masing-masing saat kita mendapatkan polikliniknya. Nah, ada swasta atau poliklinik swasta yang tidak memberikan overtime. Kenapa? Karena memang rumah sakitnya itu di polikliniknya itu di bawah dan tempat tinggal stafnya di atas. Satu. Yang kedua, ya memang udah selesai jam kerja ya udah nggak ada lagi dikerjain, jadi udah bisa pulang gitu kan. Jadi ya nggak ada istilah overtime. Jadi kalau udah waktunya tutup ya tutup. Jadi ya memang mereka membatasi overtime supaya tidak ada penambahan. Tapi ada juga sih sebagian yang kebanyakan pasien yang karena belum menjadi rutin kali ya, yang belum terlalu maju itu tidak akan memberikan overtime untuk karyawannya. Tapi kalau memang poliklinik itu udah besar, udah maju, pasti mereka akan memberikan uang overtime-nya. Itu akan. Tapi kalau yang kliniknya baru merintis, yang belum terlalu gede, belum terlalu maju, yang pasiennya itu tidak selalu full, hanya kadang-kadang saja, itu mereka jarang ya untuk memberikan overtime. Itu jarang. Nah, itu kembali lagi ke keberuntungan Anda. Nah, berikutnya poin yang ketujuh, untuk overtime ini kembali lagi ke setiap pengalaman, kembali lagi ke instansi masing-masing ya. Itu ada yang memberikan, ada juga yang tidak. Jadi kalau memang ada yang memberikan ya alhamdulillah, kalau memang yang tidak ya mau bagaimana, karena itu kan keberuntungan Anda masing-masing mendapatkan klinik yang bagaimana, seperti apa gitu kan. Tapi yang jelasnya kalau memang itu rumah sakitnya sudah maju dan rumah polikliniknya udah maju, udah besar, pasti mereka akan memberikan, karena mereka tidak ada istilah memakan jasa kita, mereka tetap akan membayar kita gitu ya. Kemudian maka dari itu setiap orang yang bekerja masing-masing saat bekerja di luar negeri, ada yang senang, ada yang bahagia, ada yang sedih gitu kan. Karena memang itu tidak semua orang punya kisah yang sama saat bekerja di luar negeri. Jadi tidak semua orang bisa senang, tidak semua orang bisa bahagia untuk bekerja di luar negeri. Karena itu kembali lagi ke keberuntungan kita masing-masing. Karena ada yang memang cerita orang sebagian yaitu cerita yang bahagia dan senang bekerja luar negeri, banyak mendapatkan benefit. Ada juga yang sebaliknya, karena itu tidak bisa dipungkiri, dan karena itu memang semua dari Allah ya, semua dari keberuntungan kita masing-masing ya. Semoga makanya saat kita sebelum membuat keputusan yang besar untuk bisa bekerja ke luar negeri, alangkah lebih baiknya itu sebelumnya adalah berdoa, benar-benar istikhara, benar-benar bernazar kalau memang itu yang terbaik, itu yang Allah ridhoi, itu yang Allah berkahi, maka tempatkanlah hamba di sana ya Rabb. Tapi jika memang itu tidak terbaik untuk hamba, maka berikanlah yang terbaik. Maka dari itu terkadang kita lupa untuk berdoa, untuk memberikan ini semua atas kehendak Allah atau keridhaan Allah. Maka bahkan terkadang kita berdoa itu seperti memaksa kehendak gitu ya, seperti seolah-olah ya Allah kabulkanlah yang kudoakan. Enggak seperti itu ya kita berdoa. Berharap boleh, tapi alangkah lebih baiknya tetap kita tawakal kepada Allah. Jadi saat kita berdoa, kita berharap kepada Allah, tapi kita juga bertawakal. Jadi berharap apa yang kita doakan itu Allah ijabah, tapi juga kita harus tawakal, harus bisa memberikan keputusan dan jawabannya itu di tangan Allah. Dan Allah semoga memberikan petunjuk yang terbaik untuk atas semua doa-doa kita gitu. Maka dari itu ya, untuk teman-teman semoga bermanfaat, bisa dipahami apa yang saya sampaikan ini, dan semoga bisa menjadi ilmu tambahan atau pengalaman atau pembelajaran hidup bagaimana kisah-kisih kita bekerja di luar negeri dan benefit yang kita dapatkan. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.